Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 9, Kepala BP2MI bersama seluruh jajaran. Baik, terima kasih. Terkait RDP kita pada hari ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama evaluasi, yang kedua penyelesaian perjanjian kerja, dan ketiga isu terkait. Ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait evaluasi kinerja tahun 2021 dan perencanaan program tahun 2022. Saya mencatat bahwa realisasi serapan anggaran BP2MI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu sangat bagus karena rata-rata serapan anggaran di atas 90% dari pagu anggaran. Yang kedua, saya memberikan apresiasi dan juga apresiasi atas segala kinerja dari BP2MI dan juga sinergi dan koordinasi dengan multi stakeholder yang sangat bagus, ya. Dan juga walaupun dalam 2 tahun terakhir mengalami refocusing anggaran sebesar 19% di tahun 2020 dan 17% di tahun 2021, ya, bahwa pagu anggaran tahun 2018 yang cukup tinggi, ya. Namun saya berharap ke depan pagu anggaran untuk BP2MI dapat ditingkatkan, ya, setidaknya sama dengan tahun 2018. Karena itu kita berharap efisiensi dan efektivitas anggaran dalam upaya memberikan daya dorong yang lebih pada program dan kegiatan BP2MI. Berikutnya, ketiga terkait dengan ilegalitas PMI yang tidak terhindarkan, ya. Sebaik apapun sistem yang sudah dibuat dan aturan yang dibuat, pemerintah tetap ada celah yang dimanfaatkan untuk pengiriman dan pemanfaatan PMI secara ilegal. Nah, hal ini disebabkan yang pertama, pangsa ketersediaan tenaga kerja tersebut dalam negeri sangat berlimpah dan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri itu sangat besar. Yang kedua, umumnya PMI ilegal diserap oleh pasar tenaga kerja Malaysia. Untuk itu perlu dipaparkan data lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap PMI ilegal, ya. Hal ini sangat penting dalam rangka kita menyelesaikan secara G2G dengan pemerintah Malaysia, baik menyangkut regulasi maupun pengawasannya. Yang ketiga, terkait masih ilegalitas PMI. Garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang sangat luas dan terbentang baik laut dan daratan, yang membuat akses penyelundupan PMI ilegal sangat dimungkinkan. Karena itu sangat diperlukan kemitraan dan kerjasama dengan TNI, Polri, dan juga BIN. Keempat, kinerja birokrasi pengurusan perjanjian berkaitan dengan perekrutan sampai pengiriman PMI harus diawasi dan kinerjanya harus ditingkatkan. Karena yang namanya sindikat penempatan PMI ilegal sedikit tidaknya pasti bersentuhan dengan aparat di Indonesia maupun di negara tujuan. Dan karena sindikat, maka modus dan pola pengiriman PMI ilegal akan terus dikembangkan untuk mensiasati petugas. Nah, ini menjadi catatan penting. Tadi Pak Beni katakan bahwa tahun 2022 ada 32.000 tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Malaysia. Jangan sampai nanti yang masuk ini 30.000 adalah PMI ilegal yang non prosedural. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting bagi BP2MI. Berikutnya, terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia mengatur bahwa pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang pertama mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Yang kedua, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia. Dan atau yang ketiga memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Khusus untuk butir B, mohon dapat disampaikan sudah berapa banyak negara tujuan yang telah memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia, termasuk yang masih dalam proses pengurusan dan penjajakan. Berikutnya terkait dengan penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Secara hukum, perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat setidaknya syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentu secara teknis sudah dikuasai oleh BP2MI. Ya. Nah, dalam paparan disampaikan bahwa ada sebanyak 309 permasalahan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja,
telah diselesaikan dari total 339 kasus selama kurang lebih 5 tahun ya, dari 2017-2021. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana BP2MI memastikan bahwa semua perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pemberi kerja dilaporkan melalui sistem yang terintegrasi, yaitu Portal Peduli, Sisko P2MI, dan Sisnaker. Tolong disampaikan dari total 339 kasus tersebut di atas, ya, dan pokok-pokok perjanjian kerja apa saja yang menjadi persoalan. 3, terkait isu-isu terkait pelindungan pekerja migran Indonesia. Yang terkait dengan pembebasan biaya penempatan. Pasal 30 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebankan biaya penempatan. Namun, dalam pasal 8 butir A peraturan BP2MI nomor 1 tahun 2021 berbunyi, ketentuan mengenai biaya penempatan masih dapat dibebankan hanya pada calon pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki identitas pekerja migran Indonesia. Mestinya bunyi ketentuan ini selaras dengan bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Mohon penjelasan dari Kepala BP2MI. Dan yang terakhir, sehubungan dengan 10 jabatan yang dibebaskan dari biaya penempatan dengan pertimbangan dirty, dangerous, dan difficult, serta kerentanan eksploitasi finansial dan 14 komponen biaya yang dibebaskan, apakah dilakukan telaah atau kajian secara terus-menerus untuk menambah atau mengurangi jabatan yang dibebaskan dari biaya penempatan, termasuk kajian terhadap komponen biaya yang dibebaskan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Demikian pimpinan.